Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan, bisa dipanggil Fauzan. NIM 40400120014. Jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 1 AP1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang internet. Siapa sih yang tak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Pengertian internet itu sendiri mungkin sudah juga bisa Anda rumuskan secara sekilas. Bahkan, kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Sudah bukan trik rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika Anda mencari resep makanan, ketika Anda mencari berita, bahkan ketika Anda memesan barang atau produk tertentu. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau disingkat sebagai istilah TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturan yang telah disebutkan sebelumnya. Sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project NXC yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuknya teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil perkembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990 layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993 Internet Niche pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994 internet masuk ke negara kita, Indonesia. Pada waktu itu jaringan internet Indonesia lebih dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tetapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-komersi dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu, Hermes Ibrahim, Adi Semerto, Suryoto, Muhammad Ihsan, Putu Rabio, Subaikato, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal. Kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet. 1. Media sumber informasi. Adanya internet mempermudah masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan mencakup segala bidang dalam kehidupan. 2. Media pendidikan. 3. Media komunikasi. 4. Media pertukaran data. 5. Media bisnis. Kekurangan internet. 1. Penipuan. Dampak negatif pengguna internet yang satu ini cukup banyak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena kemudahan dalam bertransaksi tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak. 2. Pornografi. Dengan adanya kemudahan menyebarkan informasi melalui internet, pornografi juga mudah sekali untuk tersebar. Hal ini sangat berbahaya sekali apabila anak-anak yang belum cukup umur juga dapat mengaksesnya. Untuk itu perlu pendampingan khusus bagi anak-anak dalam menggunakan internet. 3. Pencurian. Kekurangan internet yang satu ini juga marak sekali terjadi. Dewasa ini pencurian tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata. Di internet pencurian juga banyak sekali terjadi. 4. Perjudian. Kekurangan internet yang tidak bisa dihindari dengan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia perjudian juga semakin meluas. 5. Dampak internet di masa pandemi. Kegiatan yang semula lebih banyak dilakukan dengan kontak fisik kini lebih sering dilakukan secara daring. Bahkan di awal pandemi, baik kegiatan belajar mengajar, beribadah, berbelanja maupun kegiatan bekerja lebih banyak dilakukan di rumah. Hal ini menyebabkan penggunaan internet meningkat selama masa pandemi. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terjadi peningkatan penggunaan internet hingga sebesar 80%. Dan terjadi pergeseran lokasi mengakses internet yang biasanya didominasi dari kawasan perkantoran selama awal pandemi didominasi dari kawasan permukiman. Badan Pusat Statistik dalam
republikasinya, analisis big data di tengah masa adaptasi kebiasaan baru mencatat selama periode WFH 15 Maret sampai 31 Mei 2020 telah terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di tempat tinggal pemukiman rata-rata sekitar 13,57% dibandingkan periode baseline 3 Januari sampai 6 Februari 2020.